Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini yaitu mengenai uji prasyarat analisis. Uji prasyarat analisis ini digunakan untuk metode parametrik. Jadi untuk metode parametrik ini terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. Uji normalitas ini digunakan untuk menguji apakah sebaran data tersebut normal atau tidak. Sedangkan untuk uji homogenitas ini digunakan untuk menguji apakah data tersebut homogen atau tidak, atau data tersebut acak atau tidak, seperti itu. Nah, untuk uji normalitas ini kita menggunakan secara teorinya itu menggunakan uji Lilipos. Di sini terdapat data ya, terdapat satu variabel yaitu data tentang laju kenaikan suhu. Kita langsung kita inputkan ke SPSS-nya. Laju kenaikan suhu ini yaitu data kuantitas. Kita langsung masukkan, kita inputkan. Seperti biasa kita input di variabel view-nya. Ini laju kenaikan suhu. Kita lihat seperti biasanya, karena di sini desimalnya 2, maka di SPSS pun desimalnya 2. Oke. Kemudian karena dia bentuk datanya kuantitatif, maka measure-nya scale. Nah, setelah itu langsung ke data view seperti biasa, langsung diinputkan saja sesuai datanya. Di sini datanya tadi 0,79. Untuk SPSS ini jangan bingung ya kenapa nolnya hilang, tapi emang untuk di SPSS seperti ini 0 itu jadinya seperti ini. Jadi 79 itu artinya 0,79. Nah, setelah datanya diinputkan, yaitu terdapat 23 data ya. Kemudian kita klik analyze, kemudian descriptive statistik, kemudian klik explore. Lalu kita masukkan data laju kenaikan suhu ini ke dependent list-nya. Kita klik plot, kemudian klik yang normality plot with test. Nah, oke, kemudian kita klik continue. Jadi untuk caranya yaitu ke analyze ya. Kita klik analyze, kemudian descriptive statistik, explore, kemudian masukkan laju kenaikan suhu ini ke dependent list, kemudian klik plotnya, lalu klik checklist untuk normality plot with test, dan continue, lalu klik OK. Nah, kita akan lihat outputnya. Nah, jadi untuk outputnya seperti ini ya. Di sini terdapat diketahui nilai statistiknya ya. Kemudian, nah di sini untuk tes normality-nya di sini ada Kolmogorov dan di sini ada A-nya, itu artinya ini adalah Lilipos, uji Lilipos. Dan di sini ada uji Shapiro-Wilk. Nah, untuk melihat dia data 0 atau tidak, untuk uji normalitas ini berdasarkan ada 2 kan untuk menguji uji normalitas ini, yaitu ada secara formal dan secara non formal. Kalau secara normal kita melihat dari nilai statistik ini, nilai dari test of normality ini, yaitu kita lihat yang kita gunakan yaitu Kolmogorov-Smirnov, atau karena di sini ada A-nya itu artinya ini adalah uji Lilipos. Nah, kita lihat di sini nilai signifikansinya yaitu 0,079. Nah, untuk uji normalitas ini seperti biasa, kalau uji normalitas ini atau suatu uji itu pasti ada H0 dan H1-nya. Untuk uji normalitas, H0-nya itu artinya sebaran data normal dan H1-nya sebaran data tidak normal. Nah, untuk membuat kesimpulannya,
Di sini untuk tolak H0 apabila nilai signifikan kurang dari nilai alfanya. Kita lihat di sini, output di sini nilai signifikannya 0,079. Artinya nilai signifikan ini lebih besar dari 0,05. Alfanya itu yang kita gunakan adalah 0,05. Jadi 0,079 lebih besar dari 0,05, artinya dia terima H0. Seperti itu. Jadi untuk sebaran data ini berarti kita dapat simpulkan menggunakan uji Lilipos, yaitu data tersebut menyebar secara normal. Tetapi jika kita menggunakan uji Shapiro-Wilk, kita lihat di sini nilai signifikannya 0,031. Apabila kita bandingkan dengan nilai alfanya, berarti 0,031 ini kurang dari 0,05. Artinya data tersebut tidak normal atau tidak memiliki sebaran yang normal. Nah, jadi karena kita menggunakannya, kita melihat berdasarkan uji Lilipos, maka yang kita gunakan yang ini. Berarti data tersebut normal. Nah, kemudian untuk secara tidak formalnya itu berdasarkan Kiki plot. Nah, di sini kita lihat berdasarkan Kiki plot di sini terdapat data-data yang dekat dengan garis ini, tetapi ada juga yang agak jauh. Nah, jadi kita untuk melihat menggunakan plot ini agak sulit karena kita tidak tahu apakah dia benar-benar menyebar normal atau tidak. Karena untuk melihat secara menggunakan plot ini sifatnya subjektif, jadi agak kesulitan apakah dia normal atau tidak. Mungkin lihat seperti ini adalah normal, tetapi jika lihat seperti ini seperti tidak normal. Makanya tadi terdapat dua kesimpulan di tes normality ini, yaitu jika menggunakan Lilipos dia normal, tetapi jika menggunakan Shapiro-Wilk dia tidak normal. Berarti data ini di antara ada normal dan tidak normal. Tapi karena kita menggunakan uji Lilipos, maka kita anggap data tersebut normal. Seperti itu. Jadi jangan untuk mengambil kesimpulan ini, kalian jangan sampai salah ya untuk membandingkannya. Jadi yang dibandingkan itu nilai signifikan dibandingkan dengan nilai alfanya. Jangan terbalik, jangan nilai alfa dibandingkan dengan nilai signifikan, tetapi signifikan dulu kemudian dibandingkan dengan nilai alfa. Nah, karena di sini 0,079 lebih besar dari 0,05, maka kesimpulannya yaitu terima H0 atau data tersebut menyebar normal, seperti itu. Nah, untuk data yang ke-1 ini karena hanya ada satu variabel, maka hanya perlu dilakukan uji normalitas. Karena untuk uji homogenitas ini yaitu diperlukan variabel lebih dari satu. Karena uji homogenitas ini digunakan untuk melihat kehomogenan antar kelompok. Sedangkan di sini hanya ada satu kelompok ya, hanya ada satu variabel, maka kita tidak perlu lakukan uji homogenitas. Jadi hanya dilakukan uji normalitas. Nah, sedangkan di sini terdapat data juga. Di sini terdapat berikut adalah selisih kadar Fe pada berbagai perlakuan. Nah, di sini ada perlakuan 60 gram resin anion, 60 gram resin kanion, 30 gram resin anion plus 30 gram resin kation, dan tanpa penambahan resin. Nah, jadi di sini kita bisa lakukan uji normalitasnya dan lakukan uji homogenitasnya, karena di sini terdapat 4 kelompok. Itu. Jadi, kita akan coba lagi yang ini. Untuk data yang ini kita akan cari uji normalitasnya dulu, kemudian nanti kita akan mencari uji homogenitasnya.